开启了。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat ya. Dan meskipun lebaran belum diketahui hari Minggu atau Senin, tapi dari sekarang Mimin mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Jika Mimin selama buat konten ini banyak salahnya, bahkan kadang banyak buat kalian kecewa. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangshan, yaitu Yoho dan Wang Dong'er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 94. Yang mana pada Solen 2 episode 94 ini menceritakan Yoho dan Saito yang akhirnya memasuki babak final turnamen antar master pemandu roh bawah tanah. Dan juga di sini akan terlihat roh pelindung Dewi Malaikat seperti milik Jian Renshui. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat pangeran kekaisaran yang bernama Su Guozhong, yaitu master pemandu roh level 9 yang langsung menghampiri Su Tianran. Yang mana Juzi tahu jika Su Guozhong ini adalah salah satu dalang kudeta istana lebih dari 1 dekade yang lalu karena ada sekelompok master pemandu roh tingkat tinggi yang mendukungnya. Terlihat Su Guozhong ini langsung menanyakan keadaan Su Tianran ke ponakannya itu. Dan Su Tianran hanya menjawab jika dirinya baik-baik saja. Di sini pun Su Guozhong bertanya bagaimana perkembangan dari rencana mereka. Yang mana mendengar itu Juzi terkejut karena ternyata orang ini adalah sekutu mereka. Di sini pun Su Tianran mengatakan jika pamannya ini sudah berusaha keras demi membantu ayah Su Tianran naik tahta waktu itu. Dan sekarang Su Tianran meminta pamannya itu juga membantu Su Tianran. Kemudian Su Tianran meminta pamannya itu untuk mengatur penggunaan senjata rahasia di dalam gudang. Yang mana di sana ada alat pemandu roh level tinggi dan meriam amunisi statik yang digunakan untuk mengatur penyergapan. Yang mana setelah itu pamannya itu harus meledakkan semua musuh saat ada kesempatan. Terlihat Su Guozhong ini langsung menyetujui permintaan Su Tianran karena dia sadar jika Kaisar Ryu yang sekarang juga sudah bertambah tua. Di sini Su Tianran mengatakan jika Marsekal wilayah utara sudah lama mengagumi pamannya itu. Yang mana Marsekal itu pernah berkata jika dia ingin bergabung dengan Su Guozhong ini. Dan Su Tianran juga ingin memperlihatkan hubungan yang indah antara kaisar dan rakyatnya. Setelah Su Guozhong ini pergi, Juzi pun bertanya apakah Su Tianran ini benar-benar akan memberikan wilayah militer utara pada pamannya itu. Dan Su Tianran membenarkan hal itu karena baginya Marsekal wilayah utara tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya lagi. Kemudian Su Tianran meminta Juzi melihat indahnya cahaya bulan di kota Mingdu ini. Yang mana menurut Su Tianran keindahan itu sama seperti rencana mereka yang sangat mendalam dan memabukkan. Sementara itu para tentara Ryu sedang menyebar untuk mencari orang-orang yang kemarin menyerang kekaisaran. Terlihat Weina dan sekte tubuh yang bersembunyi bertanya pada Dubushi apa yang selanjutnya harus mereka lakukan. Di sini pun Dubushi mengatakan jika bukan karena Long Xiaoyu menghentikannya, maka Su Tianran tak akan seberuntung ini. Dan Dubushi mengatakan jika Tuan Xuanzi memperingatkan mereka untuk segera meninggalkan kota. Yang mana karena itu Dubushi curiga pihak Shrek sedang melakukan sesuatu. Mendengar itu Weina pun bertanya-tanya kenapa Shrek tak ikut dengan mereka saja. Namun Dubushi berniat pergi dulu dan meminta semua orang yakin dengan kemampuan orang-orang Akademi Shrek ini. Karena Dubushi juga menantikan kejutan apa yang akan mereka bawa. Setelah itu pun terlihat Putri Jiu-Jiu mengajak mereka semua menuju jalan rahasia. Di sini terlihat Doulu Tiankun dari Kekaisaran Jingluo yang muncul dari gorong-gorong dan mengajak semua orang pergi lewat jalan itu. Sementara itu, Tuan Xuanzi dan Guru Zoyi terlihat masih memperhatikan para prajurit ini dari atas gedung karena ada Ma Xiaotou di antara mereka. Di sini Tuan Xuanzi sadar jika Ma Xiaotou sekarang adalah gadis suci dari sekte roh suci yang memiliki kultivasi tinggi. Yang mana jika tadi Tuan Xuanzi menerobos masuk untuk membawanya pergi, khawatirnya beliau tak akan bisa mundur tanpa cedera. Dan tentang penyelamatan Ma Xiaotou ini hanya bisa direncanakan lagi nanti. Karena yang terpenting sekarang adalah mengeluarkan kedua tim murid Shrek dari kota barat dengan aman. Mendengar itu pun, Guru Zoyi berniat pergi untuk memberitahu pemimpin kedua tim sekte Tang dan Shrek. Di sini pun Tuan Xuanzi tahu jika Yoho dan Saito sedang berpartisipasi dalam kompetisi master pemandu roh bawah tanah. Yang mana kompetisi ini terkait dengan sekte roh suci dan sangat berbahaya. Maka dari itu pun, beliau akan pergi untuk mencari mereka sendiri. Kemudian mereka berpisah dan berjanji bertemu kembali di kota barat.
Sementara itu terlihat Yoho CS pergi ke sebuah gang dan bertemu dengan Susansi serta Jiang Nanan. Dong-er pun memberitahu mereka berdua bahwa kali ini hasil yang mereka dapatkan dari gudang senjata pasukan Ryu sangat banyak. Di sini Yoho meminta mereka semua untuk berkumpul dengan Guru Zhou karena militer Mingdu sudah siaga. Dan setelah pertandingan pun, Yoho dan Caito akan mencari mereka semua. Terlihat Chuer dan Dong-er meminta Yoho hati-hati agar bisa bertemu di tempat yang sudah mereka tentukan. Setelah itu, terlihat tubuh roh Yoho ini langsung kembali ke tubuh utamanya. Di sini Dahulu Bintang akhirnya melihat Yoho mulai mengukir formasi inti. Namun sayangnya, pertandingan hampir berakhir. Terlihat di sini pun, Yoho langsung mengeluarkan pisau kehidupannya dari mata ketiganya. Dan dengan menggunakan pisau tersebut pun, Yoho dengan cepat mengukir inti dari senjata pemandu roh. Terlihat Yoho tak hanya membuat satu inti formasi, namun membuat belasan buah. Yang mana di sini Yoho mengukir itu dengan sangat hati-hati dan detail. Tak lama setelah itu, Yoho pun selesai mengukir semua itu. Yang mana hal tersebut membuat Dahulu Bintang ini terkejut karena dalam waktu singkat, Yoho bisa menyelesaikan 17 inti formasi. Dan terlihat jika alat pemandu roh yang dibuat Yoho ini adalah baju tempur yang berbentuk seperti robot. Di sini pun Dahulu Bintang meminta semua kontestan berhenti karena waktu sudah habis. Namun melihat alat pemandu roh humanoid ini, Dahulu Bintang pun ingat jika Aula Mingde masih kesulitan membuat teknologi ini. Akan tetapi Yoho ini malah sudah berhasil membuat alat pemandu roh itu. Di sini pun Dahulu Bintang bertanya, apakah alat pemandu roh humanoid ini bisa bergerak? Karena sejauh yang dia tahu, masalah kekuatan roh bisa diselesaikan dengan alat pemandu roh botol susu. Sedangkan untuk pemandu roh ini harus mempunyai kekuatan mental yang tinggi dan akan sangat sulit untuk menggerakkan alat pemandu roh tersebut. Di sini terlihat jika Yoho perlahan mulai masuk untuk menggunakan alat pemandu rohnya tersebut. Yang mana melihat itu, semua orang yang melihat mengakui jika Yoho ini benar-benar jenius. Dan terlihat Yoho langsung menggunakan itu meski berdirinya belum cukup stabil. Melihat itu pun, Feng Ling bertanya pada Nang Gongwan apakah asal-usul Tangwu ini sudah diselidiki dengan jelas. Namun Nang Gongwan mengatakan jika Tangwu dan Tangxi ini tiba-tiba muncul tanpa asal-usul yang jelas. Akan tetapi bagi Nang Gongwan, latar belakang bocah ini tak penting. Karena mereka hanya perlu mencuci otaknya untuk bisa memanfaatkan Tangwu ini. Namun terlihat Feng Ling tak setuju dengan perkataan itu. Karena baginya, Tangwu ini bukanlah master roh, melainkan master pemandu roh. Yang mana semua kreativitas berasal dari otak. Dan jika mereka mencuci otak Tangwu ini, maka itu akan membuat bocah ini tak berguna. Dan bagi Feng Lin, jika lebih baik mereka mengambil hati Tangwu saja. Terlihat di sini pun Dahulu Bintang mengatakan jika Bailey dari Asosiasi Dagang Audu tak memenuhi kualifikasi dan membuatnya harus dieliminasi. Dan terlihat jika sekarang tersisa 8 kontestan yang melaju ke babak selanjutnya. Di sini terlihat Yoho bertanya-tanya apakah Su Tianran sudah mengetahui tentang kejutan besar yang Yoho berikan kepadanya. Sementara di gudang senjata Ryu, Su Guozhong terkejut karena Li Chong terbunuh dan semua logam langka serta meriam pemandu roh amunisi statik di atas level 5 sudah dicuri. Padahal rencana selama 100 tahun kekaisaran adalah saat yang paling kritis. Yang mana karena ini semua, Su Guozhong ini yakin jika Su Tianran pasti akan berencana untuk membunuh dirinya. Namun di sini dia agak tenang karena dia masih mempunyai ruang rahasia, yang mana di dalamnya masih ada bom elemen pemandu roh yang bisa digunakan sebagai cadangan selama 10 tahun. Terlihat Su Guozhong ini langsung menuju tempat itu dan berjanji akan meledakkan semua pencuri itu. Kemudian di sini pun terlihat pertarungan Caito melawan pemuda dari Asosiasi Dagang Audu pun terjadi menggunakan alat pemandu roh yang mereka barusan buat. Dan terlihat Caito langsung menembakkan alatnya tersebut hingga pemuda ini terpental jauh. Yang mana karena itu, Tangxi atau Caito ini pun menang dan masuk ke babak selanjutnya. Kemudian pun setelah itu, terlihat Yoho dari aliansi Shisui melawan aliansi Ping Fan. Namun semua penonton menertawakan Yoho yang jalannya saja belum stabil. Terlihat gadis dari aliansi Ping Fan ini langsung menyerang Yoho menggunakan pedang buatannya. Akan tetapi meski tak stabil, Yoho masih bisa menghindari serangan tersebut. Meskipun terlihat jika gadis ini terus berusaha untuk menekan Yoho. Melihat itu pun gadis ini terlihat marah karena Yoho ini berpura-pura lemah. Namun Yoho hanya bisa meminta maaf karena butuh waktu untuk membiasakan menggunakan alat ini. Dan terlihat Yoho langsung menggunakan pukulan amarah langitnya untuk menyelesaikan pertandingannya ini. Yang mana karena itu pun Tangwu atau Yoho ini langsung maju ke babak selanjutnya. Melihat itu Dahulu Bintang mengakui jika anak ini benar-benar tak sederhana.
Di sini terlihat Sang Guan Wei tak menyangka jika alat pemandu roh humanoid ini sehebat itu. Kemudian di sini terlihat jika dalam pertandingan ketiga mempertemukan pemuda dari asosiasi dagang Audu melawan gadis dari aliansi Ping Fan yang lain. Terlihat gadis ini menyerangkan bunga mawar yang dia bawa dengan cepat menggunakan pedangnya ke arah pemuda itu. Yang mana ternyata jika bunga tersebut adalah sebuah peledak. Dan terlihat jika gadis ini dengan cepat bisa mengalahkan pemuda dari asosiasi dagang Audu tersebut. Yang mana karena itu membuat gadis yang bernama Ye Guyi ini menang dan masuk babak selanjutnya. Setelah itu terlihat Huang Zheng dari aliansi Shisui melawan gadis dari aliansi Ping Fan yang lainnya juga. Akan tetapi dengan cepat pun Huang Zheng ini langsung mengalahkan gadis tersebut. Yang mana menurut orang-orang aliansi Ping Fan, apa yang dilakukan Huang Zheng ini sangat kejam. Kemudian dahulu Bintang mengumumkan jika yang masuk 4 besar adalah Huang Zheng dari aliansi Shisui, Ye Guyi dari aliansi Ping Fan, serta Tang Wu dan Tang Xi dari aliansi Shisui. Yang mana setelah itu terlihat peserta duel selanjutnya langsung ditentukan dengan mengundi. Terlihat Nang Gongwan begitu senang karena aliansi Shisui-nya sudah mengamankan kualifikasi untuk babak final. Kemudian pun Chen An mengumumkan hasil pengundian. Yang mana ternyata pertandingan selanjutnya akan mempertemukan Yiho melawan Caito, sedangkan Ye Guyi akan menghadapi Huang Zheng. Tak lama setelah itu pun pertandingan semifinal dimulai. Akan tetapi di sini Caito langsung menyerah dalam pertandingan tersebut. Melihat itu Nang Gongwan merasa ini pilihan yang cerdas karena ini untuk menyimpan kekuatan roh Tang Wu. Dan terlihat jika yang masuk final adalah Tang Wu atau Yiho tersebut. Setelah itu pun tiba pertarungan Huang Zheng melawan Ye Guyi. Di sini terlihat jika pertarungan pedang melawan cakar dari Huang Zheng pun terjadi. Dan di sini terlihat jika Huang Zheng berhasil menekan Ye Guyi dan meledakkannya. Namun Feng Ling pun sadar dengan aura yang muncul. Dan di sini terlihat jika tubuh Huang Zheng ini seperti terbakar. Dan ternyata Ye Guyi sekarang menggunakan penampilan aslinya dan mengeluarkan roh pelindungnya yang adalah malaikat suci. Melihat itu Nang Gongwan terkejut karena roh pelindung malaikat suci ini hanya pernah muncul 10.000 tahun yang lalu. Dan itu adalah musuh bebuyutan bagi sektor roh suci. Melihat itu Yiho sadar jika level roh pelindung Ye Guyi ini lebih tinggi dari roh pelindung malaikat milik Yu Mengdi dari Akademi Zhengtian yang muncul dalam turnamen waktu itu. Kemudian terlihat jika Ye Guyi ini menumbuhkan lagi pedangnya yang patah. Terlihat Huang Zheng sangat ketakutan melihat roh pelindung malaikat suci ini. Dan di sini pun Ye Guyi ini langsung mengeluarkan teknik roh kelimanya, yang mana itu adalah pedang suci penghapus untuk melenyapkan kejahatan di dunia. Dan seketika pun tubuh Huang Zheng ini musnah terkena cahaya dari pedang tersebut. Setelah itu dahulu Bintang mengumumkan jika yang masuk final adalah Ye Guyi dari aliansi Ping Fan. Di sini dahulu Bintang sadar meski gadis ini masih muda, namun dia sudah berani memperlihatkan roh pelindung malaikatnya di depan Master Roh Jahat. Yang mana dahulu Bintang ini khawatir gadis ini tak akan lolos dari kematian hari ini. Dan jika saja dia sejak awal menemukan gadis ini, maka dia sudah merekomendasikan gadis ini untuk Xu Tianran. Karena di masa depan, Ye Guyi bisa menjadi kartu truf kekaisaran Ryu untuk melawan sektor roh suci. Melihat itu Nang Gongwan sangat ingin membunuh Ye Guyi ini karena dia tak ingin dia tumbuh besar dan menjadi musuh besar sektenya. Namun Feng Ling pun meminta untuk membicarakan ini setelah pertandingan selesai. Di sini pun Yiho mempunyai rencana jika Yiho bisa menang dan mendapatkan jarum ilahi matahari bulan, maka Yiho bisa menjaga Ye Guyi ini tetap aman. Kemudian di sini Yiho maju dengan alasan untuk membalaskan dendam Huang Zheng. Namun Ye Guyi yakin jika orang-orang jahat seperti mereka pasti akan dihabisi oleh pedangnya. Di sini terlihat jika Yiho langsung menggunakan pukulannya untuk menahan serangan pedang tersebut. Bahkan kemudian Yiho menggunakan perisai penghakiman melihat Ye Guyi yang tiba-tiba berada di belakangnya. Namun di sini Yiho berbisik kepada Ye Guyi jika di tempat ini ada 5 master roh jahat di level titel dahulu, yang mana mereka hanya bisa bekerja sama dengan tulus untuk melindungi diri mereka. Terlihat Ye Guyi kebingungan dengan perkataan Yiho ini karena menganggap Yiho bagian dari master roh jahat. Terlihat Ye Guyi meminta malaikat suci datang untuk membantunya menghancurkan kekuatan jahat. Melihat itu pun, Yiho akan menggunakan caranya untuk menyelamatkan Ye Guyi ini. Dan di sini terlihat jika Ye Guyi langsung mengeluarkan tebasan malaikat suci. Akan tetapi Yiho pun menggunakan teknik pemberian Yile Kase untuk menahan itu. Melihat itu Ye Guyi merasa ditipu karena Yiho benar-benar master roh jahat. Kemudian pun Yiho langsung membuka gerbang roh kematian dan kemudian menggunakan teknik kejutan jiwa. Yang mana setelah Ye Guyi mulai tak sadarkan diri, Yiho pun mulai menarik Ye Guyi ke dalam tekniknya itu untuk menyelamatkan nyawa Ye Guyi dari para master roh jahat. Dan
terlihat jika wujud Dewi kupu-kupu cahaya muncul untuk menarik Ye Gui ini masuk ke dalam portal yang dibuka Yu Hao. Setelah itu Yu Hao bertanya siapa lagi yang akan maju. Dan terlihat semua orang terkejut serta ketakutan karena sekelas kaisar roh seperti Ye Gui dalam sekejap dilahap begitu saja oleh gerbang roh kematian itu. Sementara orang-orang dari aliansi Shisui terlihat bahagia melihat hal tersebut. Tak lama setelah itu muncul 3 tetua lain dari sekte roh suci, yaitu tetua keempat Yoming, tetua ke-8 Suyan, dan tetua ke-2 Minglei. Yang mana kekuatan seperti Yu Hao inilah yang terus mereka cari. Bahkan mereka merasa jika Yu Hao ini adalah putra suci sekte roh suci yang sudah muncul karena kemampuan Tangwu ini sangat luar biasa. Sementara Dawulu Bintang baru sadar kenapa Su Tianran sangat ingin menyingkirkan Yu Hao ini. Bahkan Dawulu ini sangat ingin menjatuhkan jarum matahari bulan untuk menghabisi Tangwu tersebut. Karena jika tidak, pasti bocah ini akan membawa bencana bagi benua di masa depan. Dan terlihat jika sang pemenang dalam turnamen ini adalah Tangwu dari aliansi Shisui. Dan pada Solen 2 episode 95, terlihat Kekaisaran Ryu akan mulai kacau karena mereka menemukan bom yang dipasang oleh Yu Hao CS kemarin. Sementara terlihat jika sekte roh suci ini terus mengincar Yu Hao untuk masuk ke dalam sekte mereka. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 94 ini. Ternyata alat pemandu roh Yu Hao ini sangat mengerikan ya. Apalagi tuh pas tadi lawan roh pelindung malaikat suci, terlihat alat Yu Hao ini masih tak terkalahkan. Dan seperti apa kekacauan yang melanda Kekaisaran Ryu, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 95. Akhir kata, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan see you next episode.